Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramdan. NIM saya 1911151192. Asal kelas home base Malambe. Di sini terlihat diagram patch. Di sini ada 3 variabel: trust, loyalty, dan satisfaction. Nah, dan juga ada 10 indikator seperti citra, care, jujur, brand, word, beli, layanan, harga, lengkap, dan letak. Nah, untuk trust dan satisfaction ini masuknya ke dalam variabel eksogen, dan loyalty masuknya ke variabel endogen. Dan untuk indikator 10 ini masuknya ke dalam variabel manifest. Oke. Untuk tahap selanjutnya, uji normality, kita select data file name, lalu pilih data, buka. Kita pilih data 200, data responden. Oke. Setelah itu klik OK. Lalu calculate estimate, berjalan scanning. Nah, kita view hasil dari output data. Nah, ada ya. Kita view text. Nah, di sini terdapat hasil standar, regresi, weakness. Nah, data ini kemudian kita input tahap 1. Nah, di sini kita input semua indikator trust, loyalty, satisfaction. Ada juga loading kuadrat, error. Sini masukkan semua datanya dan diurutkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita menghapus hasil output data AMOS yang di bawah 0,6 seperti yang sudah saya tandai. Ini beberapa sudah dihapus, masih ada, dan begitu pun tahap selanjutnya. Ini semua sudah dihapus. Data yang di bawah 0,6. Untuk selanjutnya uji validitas. Di sini ada AV. Syaratnya yaitu lebih dari 0,5. Di sini ada jumlah loading, ada juga jumlah loading kuadrat, ada juga jumlah error, begitupun yang lainnya. Nah, kembali lagi untuk AV itu syaratnya lebih dari 0,5. Di sini kita lihat jumlah loading kuadrat
dibagi jumlah loading kuadrat ditambah jumlah error. Ini hasilnya 0,67, yang berarti ini sudah masuk kriteria AV, yaitu di atas 0,5. Begitupun yang indikator loyalty, ini sama, jumlah loading kuadrat dibagi jumlah loading kuadrat ditambah error. Begitupun yang satisfaction, ini sama, jumlah loading kuadrat dibagi jumlah loading kuadrat ditambah error. Nah, untuk selanjutnya di sini ada construct reliability. Dari hasil ini, dari loading kuadrat dibagi loading kuadrat ditambah error. Begitupun sama yang loyalty, juga loading kuadrat dibagi loading kuadrat ditambah error. Begitupun yang satisfaction. Nah, untuk selanjutnya diskriminan validasi ini memakai rumus SQRT, lalu masukkan hasil nilai yang AV ini. Terdapatlah hasil nilai dari rumus SQRT ini 0,82. Begitupun sama loyalty dan satisfaction. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada multivariate, di mana hasil dari outputnya 1,251. Bisa dikatakan normal karena di bawah 2,58. Untuk selanjutnya, sini ada chi-square, hasilnya itu 6,611 dan probabilitas 0,251 dan AGV 0,98, RMC 0,04, GFI 0,98, Cemin 1,3, LTI 0,990 dan CFI 0,997. Kita masukkan hasil data outputnya ke goodness. Sini ada chi-square, di sini ada x kuadrat, ini yang 0,05 rumus, dan yang 5 ini hasil dari sini, dari output degrees of freedom 5. Lalu ini hasil chi-square, nilai hasil, dan ini aktualnya
Begitupun yang probability, itu syaratnya di atas lebih dari 0,05, aktuanya 0,25, dan bisa dikatakan fit. Dan untuk RMC syaratnya kurang dari 0,08, aktualnya 0,04, dan bisa dikatakan fit. Untuk GFI lebih dari 0,90, aktualnya 0,99, dan bisa dikatakan fit karena melebihi 0,90. Untuk AGVI syaratnya lebih dari 0,90, aktualnya 0,99, dan bisa dikatakan fit karena melebihi 0,90. Dan untuk CEMIN kurang dari 200, aktualnya 1,32, dan bisa dikatakan fit karena kurang dari 2,00. Untuk TLI itu syaratnya lebih dari 0,90 dan aktualnya 0,99, dan bisa dikatakan fit karena lebih dari 0,90. Dan untuk CFI yaitu syaratnya lebih dari 0,95, aktualnya 1, dan bisa dikatakan fit karena lebih dari 0,95. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan soal pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Structural Equation Modeling atau SEM. Jadi, Structural Equation Modeling atau SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dengan analisis regresi atau kolerasi yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antara variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antara indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antara konstruk. Nomor 2, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan gambar Venn diagram di atas, manakah yang termasuk ke dalam variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel manifest. Nah, di sini jawabannya variabel eksogen yaitu trust dan satisfaction. Variabel endogen yaitu loyalty, dan variabel manifest yaitu indikator tadi yang 10, citra, care, jujur, layanan, harga, lengkap, letak, brand, worth, beli. Berdasarkan nilai varian, ini jawab soal nomor 3, extract, diskriminan validasi, dan construct reliability. Ini hasil jawaban yang kita butuhkan. Kita ambil dari data yang ini, kita masukkan, dan ini jawabannya, dan ini hasil nilai dari AP, construct, reliability, dan diskriminan. Yang terakhir, nomor 4, apakah data tersebut berdistribusi normal? Nah, di sini terdapat multivariate, hasilnya itu 1,251.
bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal karena hasil multivariatnya kurang dari 2,58. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.